Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Munawar, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis, program studi manajemen kelas reguler B. Dalam video kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial mengenai bagaimana cara membuat lampiran sebagai berikut ini, yang berisi border and shading, paragraf, tabulasi, tabel, dan grafik. Langsung saja kita ke pembahasannya. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Di sini saya menggunakan versi 2019, namun cara ini bisa digunakan pada versi berapapun. Langkah pertama yaitu kita harus menentukan dulu ukuran dari kertas dan marginnya. Di sini saya menggunakan ukuran F4 dan margin 2,5 sama rata. Klik margin. Ini saya menggunakan 2,5, namun kita juga bisa menggunakan secara manual yang kita pilih. Dan size untuk ukuran kertasnya. Di sini saya menggunakan F4 namun tidak ada, sehingga harus menggunakan secara manual sesuai dengan ukuran F4-nya, yaitu 21 cm x 33 cm. Oke. Nah, apabila sudah selesai, kita tentukan dulu font yang akan kita buat, yaitu menggunakan Times New Roman dan ukuran 12. Setelah itu, di sini saya akan membuat terlebih dahulu border and shading. Untuk border and shading, kita bisa ke menu design dan page border, ataupun kita bisa ke menu home dan pilih kotak kecil di sini dan border and shading. Border sendiri yaitu merupakan garis yang mengelilingi teks atau kalimat yang kita pilih, dan untuk page border itu merupakan garis atau bingkai pada tepi kertas yang kita gunakan. Untuk shading sendiri merupakan warna latar yang mewarnai kalimat atau teks yang kita pilih. Di sini saya akan membuat bingkai terlebih dahulu. Kita pilih dan kita pilih yang ini, option. Nah, untuk di sini ada dua pilihan, yaitu edge of page dan text. Untuk edge of page sendiri yaitu untuk ditempatkan pada tepi kertas kita, dan untuk teks itu bingkai tersebut lebih dekat pada teks yang kita tulis pada lembar kerja yang kita gunakan. Kita pilih yang teks, klik OK. Nah, maka bingkai pun akan muncul. Selanjutnya saya akan membuat sebuah contoh berupa border pada suatu kalimat atau suatu teks. Langsung saja kita tulis contoh kalimatnya terlebih dahulu. Nah, apabila kalimat atau teks sudah kita buat, langsung kita blok dan kita rapikan ke Justify untuk merata kiri kanankan teks tersebut. Membuat sebuah border pada teks ini, kita memblok terlebih dahulu dan kita pilih border and shading. Kita pilih box dan kita juga bisa menentukan bentuk-bentuk garisnya, dan di sini kita juga bisa menentukan tebal dari garis tersebut. Kita pilih oke. Lalu kita rapikan. Kita juga bisa membuat variasi pada teks tersebut. Border pada kalimat pun kita sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat sebuah shading pada teks.
Langsung saja kita membuat teksnya terlebih dahulu. Nah, untuk contoh teksnya sudah kita buat. Lalu kita blok teks tersebut dan kita rapikan ke justify untuk meletak kiri kanankan pada teks. Untuk memberi shading, kita harus memblok terlebih dahulu. Namun sebelum itu, di sini saya akan membuat sebuah paragraf pada baris pertama agar sedikit menjorok ke kanan. Kita bisa menggunakan cara manual dengan menggunakan tab atau menggunakan ruler pada bagian atas. Nah, untuk membuat paragraf secara otomatis, ini akan mencoba membuat beberapa paragraf. Nah, untuk membuat secara otomatis agar baris pertama menjorok secara bersama atau sama, kita bisa blok dua paragraf tersebut. Lalu kita pilih paragraf, kita pilih spesial dan first line. Di sini kita bisa mengatur lebar dari paragraf tersebut. Kita klik OK. Nah, maka akan otomatis kedua paragraf tersebut sama. Nah, langsung saja kita akan membuat shadingnya. Di sini kita blok terlebih dahulu dan kita pilih gambar cat. Kita pilih warna yang kita akan gunakan. Nah, bila sudah, kita bisa beri variasi atau rapikan terlebih dahulu. Nah, shading pada kalimat pun atau pada teks pun sudah kita buat. Selanjutnya saya akan membuat daftar isi secara manual, namun kita juga bisa membuat daftar isi secara otomatis dengan kita menuju reference dan pilih table of contents. Nah, di sini kita bisa membuat daftar isi secara otomatis, namun harus mengisi terlebih dahulu materi dari suatu laporan yang akan kita buat. Sehingga di sini saya akan membuat daftar isi secara manual yang sederhana. Langsung saja kita menuliskan judul dan subjudulnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah menuliskan contoh isi atau judul dan subjudul pada daftar isi yang akan saya buat. Selanjutnya, kita blok terlebih dahulu untuk merapikan dan kita pilih ini lebar paragrafnya. Kita pilih remove dan 1,15. Sehingga selanjutnya saya akan menempatkan sesuai dengan subjudul yang seharusnya. Di sini kita bisa blok terlebih dahulu dan kita bisa beri tanda untuk lebih mudah penempatan subjudul tersebut. Nah, langsung saja kita pilih 2.3.1 untuk sub materi pada 2.3. Tab, ini pun sama tab, dan ini juga bisa kita taruh di sini. Rapikan. Nah, maka daftar isi pun sudah mulai terlihat rapi. Nah, setelah daftar isi terlihat lebih rapi, kita bisa menambahkan garis titik-titik pada daftar isi ini. Caranya cukup mudah, yaitu kita blok terlebih dahulu, lalu kita bisa tandai untuk batas garis titik-titik yang akan kita buat. Dan di sini. Nah, untuk
batas nomornya kita bisa ubah menjadi rata kiri, simpan di sini. Nah, kita bisa klik 2 kali pada bagian ini dan kita pilih batas. Untuk batas garis titik-titiknya pilih nomor 2 dan tekan OK. Maka secara otomatis garis titik tersebut akan bisa kita gunakan dengan cara mengklik tab. Nah, selanjutnya kita akan memberi nomor pada setiap subjudulnya. Kita tab, langsung kita beri nomor 12, tab 14, tab 34, tab 38, 38, 40. Nah, kita bisa rapikan. Nah, maka daftar isi pun sudah selesai kita buat. Nah, setelah ini saya akan membuat sebuah teks menggunakan sebuah tabulasi. Langsung saja kita ubah terlebih dahulu menjadi rata kanan. Kita pilih. Langsung kita tulis kalimat atau teks yang akan kita buat. Kita bisa tandai di bagian rulernya. Nah, kita bisa tab 2 dan tab. Contoh kalimatnya pun sudah kita buat, lalu kita bisa rapikan bagian kalimat ini. Caranya, kita bisa geser bagian bawah pada ruler ini, dan kita bisa luruskan. Nah, langsung kita blok, dan kita bisa rata kiri kanankan, justify. Nah, untuk teks ini pun sudah selesai. Kita bisa rapikan sedikit lagi. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah tabel seperti contoh berikut. Untuk membuat tabel seperti itu, langsung kita menuju ke insert dan pilih tabel. Nah, ini merupakan pemilihan jumlah kolom dan baris dengan cara otomatis. Untuk bagian atas itu merupakan kolom dan untuk yang berbentuk vertikal ini merupakan baris. Di sini saya akan menggunakan 8 kolom dan 7 baris. Di sini juga kita bisa mengatur jumlah tersebut secara manual. 8 dan 7. Kita klik OK, maka akan muncul. Tentunya pada sebuah tabel kita perlu adanya penggabungan pada setiap kolomnya agar terlihat sesuai dengan data yang akan kita gunakan. Caranya kita blok kolom yang akan kita gabungkan dan pilih merge cell. Nah, lakukan sesuai dengan
kebutuhan yang Anda inginkan. Nah, sini juga kalian bisa menghapus bagian garis bawah dari kolom yang saya blok ini dengan cara kita pilih dan bottom border kita pilih. Nah, maka garis tersebut akan terhapus. Namun selain itu, kalian juga harus mengatur pada lebar dari kolom yang kalian buat agar terlihat rapi. Untuk yang di atas kita beri shading atau warna. Nah, dan kita blok semuanya. Kita pilih layout dan pilih sentral agar penulisannya berada di tengah-tengah kolom. Langsung saja untuk kolom ini kita beri nomor, entitas, periode, opini, IPK, temuan, yang di bawah jumlah, nilai, rekomendasi, dan sama jumlah dan nilai. Nah, apabila sudah selesai, lalu isi sesuai dengan contoh yang akan kita buat. Ini isi 1, Kabupaten Ciamis 2014, 2015, 2016, dan 2018. Di sini saya semua kolom diisi sama, yaitu WTP. Nah, untuk jumlah kita bisa isi 14, 11, 9, 15, dan 29. Nah, di sini 28, 30, 25, 39, dan 43. Nah, setelah selesai kita isi, untuk judul yang di atas kita bisa beri tebal dengan cara Ctrl B. Nah, tabel pun sudah kita buat, itu sudah selesai. Nah, selanjutnya saya akan membuat sebuah bagan grafik sesuai dengan contoh berikut ini. Nah, untuk membuat grafik seperti itu, kita bisa menuju insert dan pilih chart. Langsung kita pilih kolom dan pilih stack kolom. Langsung pilih OK. Apabila sudah muncul, kita sesuaikan ukuran grafik tersebut dengan kertas yang kita punya. Nah, kita bisa klik dan kita bisa beri warna pada huruf pada grafik tersebut dengan huruf hitam.
Nah, untuk mengubah kesatuan pada grafik ini, kita bisa dengan cara klik kanan dan format axis. Lalu menuju number dan pilih kategori menjadi percentage. Lalu kita ubah menjadi 1. Maka satuan pada nilai grafik ini pun menjadi persen. Setelah itu kita bisa edit kategori dan keterangan kategori tersebut dengan cara kita bisa klik dan klik kanan, lalu kita bisa pilih edit data. Nah, untuk kategori ini kita ubah menjadi tahun, dan untuk series ini atau keterangan ini kita akan menambahkannya menjadi 4. Kita ubah terlebih dahulu untuk tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan kita tambah satu lagi 2018. Nah, untuk seri sendiri, sesuai dengan contoh, kita akan mengubah menjadi 4 keterangan, yaitu WTP, WTP, TPP, yang ketiga WDP, dan yang keempat itu TMP. Nah, ini selanjutnya kita akan mengubah nilai grafik yang tertera pada tabel ini. Kita hapus. Nah, kita akan masukkan jumlah data atau persen sesuai dengan contoh pada gambar tadi. Untuk WTP, untuk WTP 2014 itu berjumlah 46%. Untuk 2015 WTP 71%. Untuk 2016 89%. 2017 89%. Dan 2018 pun sama 9%. Nah, untuk WTP DPP itu tidak memiliki nilai pada grafik ini. Selanjutnya kita menentukan WDP 2014 itu 50%. 50%. Untuk 2015 25%. Untuk 2016 11%. 2018, 2017 dan 2018 sama 11%. Nah, selanjutnya yaitu kategori atau keterangan tentang TMP. Untuk 2014 itu 4%. Dan 2015 juga sama 4%. Nah, maka data pun sudah jadi. Kita bisa rapikan data tersebut dengan cara memindahkan keterangan pada grafik ini untuk di atas. Rapikan. Nah, setelah selesai dan rapi, kita bisa beri judul pada grafik ini, itu
Kita bisa blok dan ubah font huruf menjadi Times New Roman dan 12. Kita juga bisa pilih tahun. Kita juga bisa berikan ke tahun menggunakan text box. Bisa tebalkan. Nah, selanjutnya kita akan memberikan data ukuran pada setiap grafik kategori di sini. Caranya, kita bisa klik dan pilih chart designs, pilih add chart element, dan kita pilih data labels. Maka ukuran persen pun akan muncul. Nah, kita bisa pilih inside base. Nah, selanjutnya kita bisa rapikan dengan memberikan outline berupa warna hitam dan outline. Kita juga bisa rapikan atau berikan garis di sini. Kita beri warna hitam. Kita beri garis lagi. Sama. Nah, maka grafik pun akan terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita ubah warna pada keterangan ini sesuai dengan contoh yang tadi akan kita buat. Caranya kita dengan klik bagian keterangan tersebut, kita ubah WTP menjadi biru agak tua. Untuk WTP DPP kita ubah menjadi merah. Kita pilih fill, ubah menjadi merah. Nah, untuk WDP kita ubah menjadi hijau. Fill. Dan untuk TMP kita ubah menjadi ungu. Nah, maka grafik pun sudah selesai kita buat. Rupanya cukup sekian tutorial yang bisa saya berikan. Mungkin mohon maaf karena banyak kesalahan pada pembuatan kali ini, dan
Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.